Halo sahabat Micepedia. Banyak netizen berdebat ya, dan menganggap kalau drama Hometown Cha-Cha-Cha ini membosankan. Padahal menurut Mimin drama ini masih terbilang bagus, dan mungkin mereka mengatakan itu karena terbiasa menonton drama dengan tema berat. Sebenarnya kalau kalian pahami drama ini, tak sekedar komedi romantis bucin-bucinan biasa saja. Ada banyak hal yang dapat kita petik dari setiap konflik per episodenya. Seperti misalnya di episode ini yang menitik beratkan bagaimana orang tua harus menjaga kesehatannya dan jangan sampai mengorbankan diri sendiri demi anak. Karena yang sebenarnya anak mau ialah kesehatan orang tuanya semata. Lalu lagi-lagi kita dibuat bangga nih oleh permen Kopiko. Setelah sebelumnya hadir bersama drama Vincenzo, sekarang ada di drama ini. Dan seperti biasa ya, untuk pertama kali memang dimakan oleh pemeran tambahan. Tapi tenang, pasti di episode pertengahan nanti, Kopiko akan hadir lagi untuk dimut oleh Kepala Hong dan juga Yejin. Biasanya sih gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 3 ini, bantu channel Micepedia ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Pada awal episode ini kita langsung disambut dengan keuuan Yejin yang tak bisa melupakan kejadian semalam. Jelas di sini dia benar-benar terpesona dengan ketampanan Kepala Hong, namun masih gengsi untuk mengatakannya. Dan pada hari itu Yejin hendak mendatangi acara di ibu kota, yang juga didatangi oleh teman-temannya dulu. Dan ia pun menyiapkan dengan sempurna apa yang dipakainya nanti. Hari H pun tiba, Yejin yang hendak pergi didatangi oleh Kepala Hong. Dengan pakaian rapi ia meminta tolong Yejin untuk meminta tumpangan trio lansia menuju ibu kota. Dan mau tak mau, ia pun mengiyakan permohonan tersebut sebagai balas budi atas kebaikan para nenek tua tersebut. Selama di perjalanan, mereka banyak sekali menemui masalah, tapi masalah-masalah tersebut tetap dibalut dengan komedi khas drama ini. Dari mulai Yejin yang memarahi pengemudi ugal-ugalan, sampai akhirnya watak nenek mati keluar, di mana dia adalah nenek yang mulutnya benar-benar toksik. Selain itu, karena masalah umur, para lansia itu pun harus membuang air kecil tiap kali Yejin menemui rest area. Tapi hal utama dari perjalanan mereka ini ialah Yejin masih tak mau mengakui tempat di mana dia dilahirkan, yang padahal dulu dia adalah penduduk desa Dermaga Gongjin. Setelah mengantar para nenek, Yejin pun datang ke acara yang sudah ia nantikan. Dan seperti biasa, juga layaknya reuni ibu-ibu komplek di Indonesia, mereka semua pamer kekayaan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi untunglah Yejin mampu membungkam ucapan mereka yang seperti sudah mentargetkannya. Dan setelah acara itu, tiba-tiba Kepala Hong datang menunggunya di lobi. Padahal sebelumnya dia sudah diturunkan di tengah jalan. Rupanya ponselnya tertinggal di mobil, dan itulah sebabnya ia kembali mencari Yejin. Tapi untunglah mereka cepat bertemu, karena Kepala Hong tahu tempat kondangan Yejin lewat undangan yang dilihatnya di mobil Yejin. Dan pada akhirnya mereka pun kembali ke desa bersama-sama. Setelah itu, ketika lagi asik-asiknya beristirahat di rumah, Yejin dikagetkan oleh foto paparazzi temannya, di mana dia jalan bersama Kepala Pak Hong. Yejin pun hampir marah, tapi nggak jadi, karena para ibu-ibu rumpi justru malah memujinya, karena bisa menemukan pria seperti Kepala Hong yang begitu tampan. Belum lagi, Yejin juga berbohong, kalau Pak Hong lah yang mengejar-ngejar cintanya. Dan dia selalu menolaknya ketika itu. Sedangkan di sisi lain kita diberikan misteri dari Kepala Hong tentang traumanya dahulu, dan alasan mengapa dia datang ke psikiater dan mengonsumsi obat dari psikiater tersebut. Esok harinya Kepala Hong dan Bu Wajung mendatangi kantor pelayanan. Mereka meminta pemerintah untuk memasang CCTV di sebuah lokasi, di mana lokasi tersebut selalu digunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk membuang sampah sembarangan. Dan untunglah masalah tersebut cepat selesai dalam beberapa hari saja. Tapi selain membawa masalah, ternyata masalah sampah ini juga membawa benih-benih cinta. Karena membuat Misun bertemu dengan pasiennya Encul yang ternyata adalah seorang polisi. Dan rasa sukanya ini terlihat jelas oleh Yejin yang merasa Misun jauh berbeda ketika ada polisi Encul. Permasalahan utama pada episode ini ialah nenek Gamri yang selalu mengeluh sakit gigi. Dan akhirnya dia bersama Kepala Hong pergi untuk berobat. Yejin mengatakan kalau masalah gigi tersebut, nenek Gamri diharuskan untuk memasang implan gigi. Dan dia menawarkan harga murah hanya 30%, karena sebagiannya ditanggung oleh asuransi.
Tapi di harga tersebut, Nenek Gamri tetap saja mengeluh karena tak mau mengeluarkan uang banyak. Lebih baik giginya dicabut saja daripada harus melakukan itu. Tapi Yejin di sini menolak pencabutan gigi karena merasa kasihan kepada Nenek Gamri. Yang dinilainya, jika gigi tersebut dicabut, maka Nenek Gamri tidak bisa lagi untuk makan makanan enak. Dan nantinya malah akan menyusahkan Nenek Gamri yang pasti akan susah untuk makan dan berdampak kepada kesehatannya. Dan walaupun maksud Yejin ini benar, cara dia menyampaikannya kepada Nenek Gamri begitu kasar, yang membuat nenek tersebut terluka hatinya. Malam harinya, Kepala Hong menemui Yejin. Dia menjelaskan kalau Nenek Gamri selama ini bekerja karena menyayangi anaknya. Nenek Gamri tak ingin merepotkan anaknya dan bahkan masih menyisihkan uang demi menabung untuk anaknya. Dan di sini Kepala Hong sadar maksud sebenarnya dari Yejin. Bagi Yejin, kesehatan itu penting. Seharusnya orang tua lebih mementingkan kesehatannya daripada berpikir atau melakukan sesuatu selalu demi anaknya. Karena sebenarnya bagi seorang anak, melihat orang tuanya tetap sehat jauh lebih penting. Jangan sampai kasusnya seperti Yejin yang kehilangan orang tuanya dulu. Jadi baginya keberadaan orang tua jauh lebih penting daripada harta yang diberikannya. Dan Nenek Gamri harusnya berusaha tetap sehat daripada mengorbankan kesehatannya sendiri demi anaknya. Yang di sini bahkan anaknya tersebut sudah lupa dan tidak peduli lagi kepada kesehatan Nenek Gamri. Itu ditandai dari anaknya tersebut yang malah menyuruh Nenek Gamri memakai gigi palsu yang murah ketimbang implan gigi. Dengan dalih kondisi keuangannya sedang direpotkan oleh beberapa hal. Hari pun kembali berganti. Yejin menemui Nenek Gamri di rumahnya dan menawarkan solusi kalau ia menggratiskan biaya pemasangan implan tersebut. Nenek Gamri hanya diminta untuk membayar biaya bahannya saja. Dan nenek itu pun mengerti kalau sebenarnya Yejin mengkhawatirkan kesehatannya agar dirinya bisa hidup lebih lama. Dan esok paginya Nenek Gamri akhirnya mendatangi klinik untuk melanjutkan implan. Dia membayar tunai dan seluruh biaya dengan uang tabungan yang ia kumpulkan demi anaknya. Kini ia sadar kalau kesehatan dan panjang umurnya jauh lebih baik. Ia juga mengatakan kepada Kepala Hong kalau walaupun ucapan Yejin keras, tapi hal itu ada benarnya juga. Malam harinya tiba-tiba listrik di rumah Yejin mati. Kepala Hong datang untuk memperbaiki, tapi ia tidak bisa melakukannya karena bukan berasal dari rumah tersebut. Dia pun akhirnya menemani Yejin yang takut di rumah sendirian. Dan mereka pun makan es krim bersama walaupun keadaannya begitu canggung. Sampai akhirnya saat Kepala Hong pulang, ia mengirim pesan ke Yejin untuk melihat lemari sepatunya. Dan jreng-jreng, ternyata 11 sepatunya sudah ada di lemari. Ia pun bergegas mengejar Kepala Hong yang belum jauh untuk mengucapkan terima kasih. Lalu tiba-tiba lampu pun menyala dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Ada yang percaya ini beneran mati lampu? Kalau Mimin sih berpikir kalau Kepala Hong sengaja mematikan listrik agar dirinya bisa datang ke rumah Yejin menaruh sepatu tersebut. Duh, bisa aja ya akal-akalan romantisnya. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Mencapedia.